Kalau kita menyadari hal ini dalam kehidupan kita, bahwa Tuhan selalu beserta dengan kita, apapun kondisi keadaan kita, ketika kita sakit, ketika kita sedang dalam keadaan terpuruk, ekonomi kita, pekerjaan kita, ataupun kita dalam menghadapi masalah dalam kehidupan keluarga, jangan kita takut, tapi sadari bahwa Tuhan selalu beserta dengan kita. Kita memiliki Tuhan yang penuh kuasa, Tuhan yang sanggup mengangkat kita dari setiap penderitaan kita. God sent His Son. They called Him Jesus. He came to love, heal and forgive. He bled and died to buy my pardon. An empty grave is there to prove my Savior lives. Because He lives, I can face tomorrow. Because He lives, all fear is gone. Because I know He holds the future, and life is worth living just because He lives. And because He lives, I can face tomorrow. Because He lives, all fear is gone. Because I know He holds the future, and life is worth the living just because He lives. And life is worth the living just because He lives. And life is worth the living just because He lives. Shalom, selamat pagi. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kembali kita berjumpa dalam acara Close to You. Sebelum kita memulai, mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih pagi hari ini Tuhan yang memberkati kami dengan berkat-Mu, dan kami percaya Tuhan, kuasa-Mu ada di dalam kehidupan kami. Melalui firman-Mu kami boleh dikuatkan, kami boleh dipulihkan, dan kami boleh ditegur, sehingga kami boleh Tuhan terus menikmati penyertaan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, berfirmanlah Tuhan, dan kami terima dengan ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Rema firman Tuhan pada pagi hari ini berjudul takut. Takut adalah satu situasi di mana sesuatu yang tidak kita inginkan atau harapkan itu terjadi. Kita menghadapi satu masalah atau problem dan merasa tidak ada solusinya, jalan keluar dari masalah kita. Hal ini terjadi karena apa? Karena ketidakpercayaan kita bahwa Tuhan sebenarnya
senantiasa melindungi kita. Dia ada bersama dengan kita. Syaratnya jika kita hidup benar di hadapannya. Hal ini terjadi dan dialami oleh murid-murid Yesus juga. Ketika perahu murid-murid Yesus itu diterpa oleh angin ribut, ombak mulai masuk ke dalam perahu tersebut. Mereka merasa bahwa masalah besar telah terjadi. Mereka ketakutan. Apa yang mereka lakukan? Mereka membangunkan Yesus yang sedang tidur di buritan. Mereka malah menyalahkan Yesus bahwa Tuhan tidak peduli akan hidup mereka. Kalau mereka mengalami kebinasaan, di saat itu Tuhan bangun dan menghardik angin tersebut. Seketika itu menjadi tenang. Markus 4 ayat 40. Mari kita baca Markus 4 ayat 40. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Jawaban Tuhan yang merupakan pertanyaan juga. Ini sudah dapat menggambarkan kenapa kita menjadi takut. Dan Tuhan juga menjawab dengan pertanyaan, "Mengapa kamu tidak percaya?" Jadi Tuhan menyampaikan kepada kita bahwa ketakutan kita itu ada oleh karena ketidakpercayaan kita. Ketidakpercayaan pada apa? Ketidakpercayaan pada penyertaan Tuhan dalam hidup kita. Kita terlalu mengandalkan kekuatan kita. Kita tidak mengandalkan kekuatan daripada Tuhan. Kita tidak mengandalkan Tuhan punya kuasa dalam hidup kita. Saat kita bersama dengan Tuhan, tidak akan ada yang dapat membinasakan kita. Ini pun terjadi ketika peristiwa anak Yairus yang dikabarkan telah mati. Di mana orang-orang di sekitarnya meminta kepada Yairus supaya ia tidak lagi menyusahkan Yesus. Yairus menghadapi satu masalah. Anaknya sudah mati. Dan orang-orang di sekelilingnya bukan menguatkan atau menghibur, tapi justru membuatnya menjadi semakin sedih dan takut. Situasi yang sama, tanpa kita sadari, kita sering menghadapinya. Ketika kita mengalami kesulitan atau kesusahan atau penderitaan, teman di sekeliling kita atau bahkan saudara-saudara kita, bukannya mereka memberikan kekuatan atau penghiburan, tapi justru mereka mengatakan sesuatu yang melemahkan iman percaya kita kepada Tuhan. Hal ini membuat kita menjadi tambah takut. Kita merasa bahwa tidak ada lagi harapan. Markus 5 ayat 36. Mari kita baca Markus 5 ayat 36. Markus 5 ayat ke-36. Tetapi Yesus tidak menghiraukan perkataan mereka dan berkata kepada kepala rumah ibadat, "Jangan takut, percaya saja." Hal ini membuktikan bahwa mereka tidak kenal siapa itu Yesus. Dan mereka tidak tahu seberapa besar kuasa Yesus, Tuhan kita. Di sini Yesus mengatakan, "Jangan takut, percaya saja." Kembali ditekankan, penyebab ketakutan kita adalah ketidakpercayaan kita kepada Tuhan kita. Kita lebih percaya kepada manusia, kita lebih percaya kepada situasi kondisi yang kita alami saat ini. Jadi, Tuhan mau supaya kita ini tidak terpengaruh oleh keadaan, penderitaan, atau apa yang kita alami di lingkungan kita. Bahkan Tuhan mau supaya kita juga tidak terpengaruh oleh orang-orang di sekeliling kita yang tidak percaya atau tidak beriman. Sehingga hal ini membuat kita menjadi tidak percaya. Ketidakpercayaan kita inilah yang membuat kita menjadi takut. Jadi saat ini setelah kita tahu melalui firman ini, kita disadarkan bahwa Tuhan Yesus sendiri mengatakan, "Jangan takut, percaya saja." Kita harus tahu bahwa kita memiliki Allah yang penuh kuasa, Allah yang maha kuasa.
Kalau kita menyadari hal ini dalam kehidupan kita, bahwa Tuhan selalu beserta dengan kita, apapun kondisi keadaan kita, ketika kita sakit, ketika kita sedang dalam keadaan terpuruk, ekonomi kita, pekerjaan kita, ataupun kita dalam menghadapi masalah dalam kehidupan keluarga, jangan kita takut, tapi sadari bahwa Tuhan selalu beserta dengan kita. Kita memiliki Tuhan yang penuh kuasa, Tuhan yang sanggup mengangkat kita dari setiap penderitaan kita. Oleh sebab itu, percayalah, Tuhan Yesus kita adalah Tuhan yang penuh kuasa. Maka apapun yang kita hadapi, tidak ada ketakutan lagi. Karena kita sudah berserah pada Tuhan, kita percaya hidup kita berada di dalam kendali-Nya. Tangan Tuhan tidak akan pernah terlambat menopang kita. Tidak akan dibiarkan kita jatuh tergeletak. So, jangan takut, percaya saja. Maka kita akan menerima pemeliharaan Tuhan dengan sempurna. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita tundukkan kepala. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih firman-Mu menguatkan kami dan menegur kami. Bahwa segala ketakutan kami penyebabnya adalah ketidakpercayaan kami. Kadang kami tidak menyadari bahwa Tuhan selalu beserta dengan kami. Ketika kami hidup di dalam kebenaran, maka Tuhan bersama dengan kami. Sehingga tidak ada lagi yang perlu kami khawatirkan, bahkan kami takuti. Badai masalah boleh hadir di dalam kehidupan kami, tapi selama Engkau bersama dengan kami, dan selama kami percaya kepada Tuhan, kami tidak menjadi takut. Tuhan pasti menolong kami. Tuhan pasti memberkati kami. Terima kasih Tuhan, Engkau berkati setiap orang-orang yang mengikuti acara pada pagi hari ini. Dengan kasih dan kuasa Tuhan, Engkau akan menolong kami, dan kami boleh terbebas dari setiap masalah kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Demikian acara Rema pada pagi hari ini. Biarlah semakin hari kita semakin mengenal Tuhan, semakin percaya dan tidak ada lagi rasa takut. Sampai jumpa di acara Close to You berikutnya. Close to You.